Untung budak wangi menaruh iba, melihat alap-alap merintih sengsara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kembali lagi di channel Bifakih TCS. Di episode sebelumnya, kita mengisahkan Raden Kian Santang yang kalah dengan seuntai tungkal. Di episode ini, kita membahas alur cerita Tutur Tinular. Tapi, sebelum kita lanjutkan, sahabat beriman, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya agar setiap informasi menarik lainnya tidak ketinggalan. Selamat menonton. Cerita bermula saat Arya Kamandanu, putra kedua pandai besi yang bernama Empu Hangareksa, tertarik dengan orang tua yang bijak, Empu Ranubaya yang ahli dalam seni bela diri. Kau sudah menguasai ilmu pukulan 12 jurus. Sekarang, aku akan mengajarkanmu ilmu pedang. Dia mulai belajar seni bela diri dari Ranubaya dan mengetahui bahwa Ranubaya sebenarnya teman seperguruan ayahnya dalam persenjataan. Akan aku perlihatkan pada kalian suatu. Berapa malam kalian tidak tidur, Wira? 3 hari 3 malam, Bu. Kami akan tetap terus berlatih, Pak. Sementara Ayah Kamandanu memilih untuk menjadi pemasok senjata kepada pemerintahan Kerajaan Singasari. Ranubaya memilih untuk tidak bekerja sama dengan pemerintah dan mengisolasi dirinya sendiri. Iya, Gusti Prabu. Kau mengatakan bahwa Ranubaya telah berani menghina aku, ha? Ketika ayah mengetahui hubungan guru dan murid antara putra keduanya dan Ranubaya, ia menjadi marah dan menuduh Ranubaya sebagai pengkhianat dan menggunakan prajurit kerajaan menyerang kuil Ranubaya ini. Hubungan antara Kamandanu dan ayahnya menjadi lebih buruk dan Kamandanu pengembara sebagai prajurit. Maaf, Gusti adalah seorang panglima perang yang paling disegani di Singasari. Tapi sayang sekali, Gusti bertindak atas dasar perintah orang lain yang belum tentu benar. Cerita menjadi lebih kompleks ketika Ranubaya yang selamat dari rumahnya yang hancur diculik oleh utusan Kubilai Khan yang kagum dengan keahlian dalam persenjataan. Hentikan! Kalau kau masih ingin gurumu bernyawa. Menjadi tahanan di Cina, ia dipaksa untuk membuat pedang besar Naga Puspa. Setelah pedang selesai, dia dibunuh oleh pejabat yang takut jika Ranubaya menciptakan pedang lain untuk saingan Naga Puspa. Sebelum kematiannya, ia meminta beberapa prajurit Lo Sisan dan Mesin untuk membawa pedang ke Cepo, Pulau Jawa. Ayo, segera tinggalkan tempat ini. Diucapkan dalam bahasa tua Cina dan memberikannya kepada Kamandanu. Bisa sangat berbahaya. Kuberi nama pedang ini Naga Puspa. Jagalah dia. Cerita dilanjutkan dengan keterlibatan Kamandanu di pasukan Raden Wijaya yang selamat dari kerajaan Singasari setelah diserang kerajaan Kediri. Keterlibatannya memperbaiki hubungan antara Kamandanu dengan ayahnya, terutama setelah saudaranya Dwi Pangga mengkhianati mereka. Kamandanu membantu Raden Wijaya menciptakan kerajaannya sendiri, yaitu Majapahit. Tutur Tinular dimulai pada era Kertanegara, raja terakhir Singasari, dan berakhir di era Jayanegara, raja kedua Majapahit. Cerita dimulai ketika karakter utama masih muda,
dan berakhir ketika karakter utama sudah tua. Ini menunjukkan perkembangan dari anak muda idealis menjadi seseorang yang bijak yang tidak ingin melihat perang dan mengasingkan diri. Pengembangan karakter lain yang juga menarik, Arya Dwi Pangga misalnya, mulai hidupnya dalam cerita ini sebagai penyair yang lemah secara fisik. Kemudian, ia mencoba untuk mengubah hidupnya dengan mengkhianati keluarganya untuk medali emas dari Kediri. Setelah dipukuli dan dipermalukan oleh saudaranya sendiri di depan istri dan anaknya, ia belajar bela diri seni dan menjadi seorang prajurit yang menakutkan yang dikenal sebagai penyair berdarah. Kita membuat mantra. Mantra menyusun daya. Daya mantra mengunci semua daya. Daya mantra. Setelah dipukul oleh Kamandanu untuk kedua kali, ia menghilang dan terlupakan sampai putrinya menemukan dia sebagai orang tua buta, tak berdaya dan menyedihkan. Sahabat beriman, itulah alur cerita Tutur Tinular yang dimana Arya Kamandanu dengan Arya Dwi Pangga mempunyai karismatik tersendiri. Lebih serunya lagi, Kolosal ini akan tayang kembali dengan genre yang lebih menarik. Semoga informasi tersebut memberi pengetahuan dan manfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan tutur kata dalam penyampaian. Jangan lupa dukung terus channel ini agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raja Swarna Bumi yang memiliki bala tentara bagaikan air bah dapat kupaksa. Kalau kau masih ingin bernyawa,